Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Zulhijjah segera menjelang. Takbir, tahmid dan tahlil terus berkumandang. Segera tabuh genderang perang. 10 hari kita harus menang. Pemirsa YouTube Budiman, apa kabar? Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang penuh barokah ini. Karena sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Allah memilih 3 bulan dalam 1 tahun yang sangat dimuliakan. Karena di dalamnya terdapat 10 hari yang dimuliakan. Bulan apa sajakah itu? Sebelum saya jelaskan, saya mohon tolong yang belum subscribe dulu. Bismillah, insya Allah menjadi berkah. Karena channel ini dibangun adalah untuk menebar dakwah. Kalau Anda suka like dan share, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada penjelasan tentang 3 bulan yang dimuliakan, karena di dalamnya ada 10 hari yang juga dimuliakan. Yang pertama adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui bahwa 10 hari di akhir bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang kita disuruh untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk tetap mendirikan sembahyang dan tetap melakukan amalan-amalan sunnah, karena nilainya sama dengan melakukan ibadah wajib. 10 hari di bulan Ramadan, khususnya di hari terakhirnya, ada Lailatul Qadar. Kemudian bulan yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yaitu di 10 hari di awal bulan Ramadan. Kenapa dimuliakan? Karena kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Dan di hari ke-10 itu adalah Idul Adha. Dan kita disunatkan untuk tidak makan dulu ya. Kita boleh makan setelah melakukan sholat Idul Adha. Nah, kenapa dimuliakan? Karena di dalam bulan Zulhijjah itu ada haji, ada kurban, ada Arafah, talbiyah, tarwiyah. Selanjutnya adalah bulan Muharram. Selanjutnya adalah bulan yang ketiga yang dimuliakan adalah Muharram, yaitu di 10 hari pertamanya. Kenapa dimuliakan? Karena di 10 hari pertama itu ada puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a itu adalah pada hari ke-9 dan Asyura adalah pada hari ke-10 bulan Muharram. Pemirsa YouTube Budiman, kita kembali pada pembahasan tentang fadilat atau keutamaan berpuasa di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan sebagaimana pembahasan ini terdapat di dalam kitab Durratun Nasihat jilid 2 pada terjemahan halaman 624. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'du ulama man shama hadhihi al-ayyam akramahu Allahu bi 'ashrati asya' al-barakati fi 'umrihi waz-ziyadati fi malihi wal hifzi fi 'iyalihi wat takfiri li sayyi'atihi wat tad'ifi li hasanatihi wat tashili li sakarati mautihi wad diya'i li zulumati qabrihi wat tasqili li mizanihi والنجاة من دركاته والسعود على درجاته. Artinya, sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari-hari ini, yaitu yang dimaksud adalah berpuasa 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka Allah akan memuliakan orang yang berpuasa itu dengan 10 perkara. Yang pertama adalah al-barakati fi umrihi, diberkahi umurnya. Yang kedua adalah waziyadati fi malihi, ditambah hartanya. Yang ketiga adalah wal hifzi fi iyalihi, terpelihara keluarganya. Yang keempat adalah wat takfiri li sayyiatihi, dihapuskan segala kesalahan atau dosa-dosanya. Adapun yang kelima adalah wat tad'ifi li hasanatihi, dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikannya. Yang keenam adalah wattashili di sakarati mautihi, dimudahkan saat sakaratul maut. Kemudian yang ketujuh adalah waddiyai li zulumati qabrihi, dan diterangi kuburnya.
Kemudian yang kedelapan adalah wattas'ili limizanihi, diberatkan timbangan amal-amal kebajikannya, Masya Allah. Yang kesembilan adalah wan najati min darakatihi, selamat dari segala keruntuhan atau bala yang akan menimpa. Dan yang kesepuluh adalah wassa'udi ala darajatihi, ditingkatkan derajatnya. Alhamdulillah. Pemirsa YouTube Budiman, demikianlah 10 perkara yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hal ini dikuatkan juga dengan sebuah hadis yang berbunyi warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ay ya'buda fiha min ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk disembah melainkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya'dilu shaumu kulli yaumin minha shiyama sanatin. Puasa di tiap-tiap hari di bulan Dzulhijjah itu sama saja puasa setahun. Masya Allah. Wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamu lailatul qadri. Dan sholat di tiap-tiap malamnya sama dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, nikmat apa yang lebih besar daripada ini? Maka rugilah kalau kita tidak melakukan puasa ini. Mari kita siapkan diri kita untuk mau dan bisa melakukan puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Insya Allah bisa. Pemirsa YouTube Budiman, untuk mensupport diri kita agar mau dan bisa berpuasa di bulan Dzulhijjah ini. Kenapa saya katakan mau dan bisa? Karena kadang-kadang ada yang mau sekali untuk berpuasa tapi tidak bisa. Tidak bisa ini mungkin karena halangan pekerjaan, tua, sakit, dan sebagainya. Ada yang bisa tapi tidak mau. Nah, ini baru masalah. Ini masalah namanya. Maka untuk itu supaya mau berpuasa di awal bulan Dzulhijjah ini, ada hadis yang bisa mensupport kita untuk rajin berpuasa di awal bulan Dzulhijjah ini. Untuk mensupport kita agar rajin beribadah agar rajin dan bersemangat beribadah di awal bulan Dzulhijjah ini, mari kita dengarkan dan kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waruwiya an ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salam awwalu yawmi min Dzulhijjah man shoma dzalikal yawm ghafarallahu kullu dzambin." Masya Allah. Hari ketika Allah mengampuni Adam alaihissalam ialah hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maksudnya pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan pada hari kedua, apa yang didapatkan hamba yang berpuasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah? Wal yawm ats-tsani istajaba Allah du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batni Hud. Man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu ta'ala sanatan lam ya'sillahu fi ibadatihi tarfatan ain. Dan pada hari kedua Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Beliau dikeluarkan dari perut ikan. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah itu, maka seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun, yang dalam ibadahnya tidak ada celah selirikan mata pun. Bagaimana pada hari ketiga? Wal yawm ats-tsalis alladzi istajaba Allahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Man shoma dzalikal yawm istajaba Allahu du'a. Allah telah memperkenankan doa Nabi Zakaria alaihissalam pada hari ketiga di bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga bulan Dzulhijjah, maka dia pun akan mendapat ijabah dari Allah atas segala doa-doanya. Masya Allah, luar biasa. Wal yawmar rabi', yaitu hari keempat, al yawma ulida Isa alaihissalam, adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, nafallahu anhul ba'sa wal faqra.
maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dan kefakiran. Fakana yaumal qiyamati ma'as sawaratil bararatil kiram. Lalu pada hari kiamat nanti dia akan berada bersama para perutusan orang-orang yang baik dan terhormat. Selanjutnya pada hari kelima, apa yang akan didapatkan oleh para pejuang puasa ini? Wal yaumal khamis al-yaumu alladzi wulida fihi Musa alaihissalam. Pada hari kelima di bulan Zulhijjah itu adalah hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Man shoma zalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri, maka Allah akan menyelamatkan dia dari kemunafikan dan azab kubur. Alhamdulillah. Selanjutnya pada hari ke-6, al-yaumus sadis. Al-yaumus sadis al-yaumu alladhi fatahallahu ta'ala li nabiyyi fihi al-khair. Allah akan membukakan kebaikan-kebaikan untuk nabi-nabinya. Man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmati fala yu'adzabu ba'dahu abada. Dan Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat dan tidak akan disiksa selama-lamanya. Ini adalah kenikmatan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa di hari ke-6 bulan Zulhijjah. Lalu hari yang ke-7, wal yaumus sabi' al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Pada hari ke-7 adalah hari ditutupnya semua pintu jahanam dan tidak akan dibuka sampai berlalunya hari yang ke-10. Man shamahu, dan barang siapa yang berpuasa di hari ke-7 bulan Zulhijjah, aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri. Allah akan menutup 30 pintu-pintu keburukan. Wa fatallahu anhu salasina baban minal yusri, dan Allah akan membukakan 30 pintu-pintu kebaikan bagi orang yang berpuasa di hari ke-7 bulan Zulhijjah. Masya Allah. Dan bagaimana dengan hari ke-8, saudara-saudara? Wal yaumus samin, dan hari ke-8 al yaumu yusamma yaumut tarwiyah. Jadi hari ke-8 itu disebut juga dengan hari tarwiyah. Man shamahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamahu illallah ta'ala. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah tersebut, yaitu hari ke-8 di bulan Zulhijjah, maka Allah akan memberinya pahala yang tidak diketahuinya selain dari Allah Ta'ala. Kejutan ya, surprise buat kita. Mudahan ketika kita berpuasa di hari tarwiyah tersebut, semua apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah. Inilah hari yang paling utama, karena inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh para haji yang sedang berada di Arafah. Karena apabila para haji yang ada di Mekah tidak berada di Arafah, maka dia tidaklah sah hajinya. Al-hajju Arafah. Haji itu karena berada di Arafah. Ya. Jadi apa yang ada di hari ke-9? Wal yaumut ta'si al yaumul ladzi huwa yaumul Arafah. Dan di hari ke-9, di hari Arafah ini, apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa di hari Arafah tersebut? Barang siapa yang berpuasa, man shamahu kana kafaratun lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin. Orang yang berpuasa di hari Arafah akan menjadi penebus dosa-dosanya setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Dan selanjutnya pada hari Arafah itu, wa huwal yaumul ladzi anzala fihi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan pada hari itu telah diturunkan satu ayat, yaitu surah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Dan yang terakhir hari ke-10,
Apakah hari yang ke-10 itu? Wal yawmal ashir huwa yaumul adha. Jadi hari ke-10 itu adalah hari raya Idul Adha. Pada hari ke-10 tersebut kita sudah dibolehkan memulai untuk berkurban, dan selanjutnya 3 hari selanjutnya yaitu di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Man qarraba qurbanan fihi fa bi awwali qatarat min damihi ghafarallahu lahu dunubahu wa dunuba iyalihi. Barang siapa yang menyembelih satu kurban pada hari itu, maka dengan tetesan darahnya yang pertama Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Alhamdulillah. Wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bisadaqatin, dan barang siapa yang memberi makan seorang mukmin atau memberi sedekah pada hari itu dengan satu sedekah, ba'asallahu ta'ala yauma qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu asqala min jabadil Uhud. Masya Allah. Dan Allah akan membangkitkan orang yang berkurban tadi, yang memberi makan dan bersedekah pada hari Idul Adha. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dan menjadikan timbangannya lebih berat seberat timbangan gunung Uhud. Masya Allah. Pemirsa YouTube Budiman, demikianlah 10 fadilat keutamaan ketika kita melakukan 10 puasa di awal bulan Zulhijjah. Ya, di dalamnya ada berkurban. Kita niatkan semoga bisa berkurban setiap tahunnya. Insya Allah dengan niat baik kita ini selalu ada jalan kemudahan untuk mewujudkannya. Yakinkanlah itu. Karena banyak jalan menuju Makkah, insya Allah. Dan sejognya lah kita sebagai orang yang sudah bisa makan 3 kali sehari, bahkan mungkin lebih, tambah dengan ngemil-ngemilnya, makan juga dengan makanan yang enak, ya. Mari kita bayangkan saudara-saudara kita yang hanya bisa mungkin makan 1 kali, itu pun tidak memenuhi syarat kesehatan. Di hari raya kurban inilah kesempatan kita untuk membahagiakan mereka dengan membagi-bagikan daging kurban kita kepada mereka. Bisa? Bisa. Mau? Ya ini tinggal kita mau tidak, kembali kepada diri kita sendiri. Tapi insya Allah ketika kita sudah berniat baik, Allah akan membukakan semua jalan kemudahan untuk mencapai kebaikan itu. Insya Allah. Amin. Sebagai penutup, dengarlah syair yang saya bawakan. Mari kita berpuasa agar tercapai segala asa. Jadilah manusia yang pintar merasa, selalu sabar dan tak pernah putus asa. Akhirnya, hindari cacian, jangan berselisih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.